Yang kedua, jadi membaca aja kita, dan sebagian warga muslim di Indonesia di pedalaman dan di luar sana itu Pak, Quran mereka pun sudah tak ada. Ya kan, Quran pun tak ada, gantian mereka. Kalau di kita sini bertumpuk Quran kita Pak Hulid kan, dan kita tidak baca. Di rumah saya di lemari ada 10 kayaknya, edisinya beda-beda, cetakan Mesir, Turki, Prancis segala macam, tapi nggak dibaca. Plastiknya saja pun masih ada. Wah itu kan. Set. Kalau kita umroh dikasih hadiah, ini kayaknya hadiah umroh ini. Di apa? Di mana kita dapatnya? Di Madinah apa di Mekah ini Pak? Madinah ya. Nah, di percetakan Quran, wah rebutan kita. Tapi nggak dibaca. Ditaruhnya di lemari. Katanya supaya setan jin jangan masuk. Apa pula takut jin sama yang begini? Kita taruh, buktinya yang kesurupan Qurannya ada di dalam di rumahnya. Enggak, dianya harus ke sini. Baru jin setan takutnya sini. Kalau dipercetakan juga banyak ininya. Banyak setannya, bukan hanya dari jin, dari manusia pun ada setannya dipercetakan. Buktinya ada pejabat yang mengkorupsi dana Quran kan? Ada tuh. Katanya masuk penjara sih katanya. Quran dikorupsi gitu ya. Jadi yang pertama apa Ibu? Membaca tilawatil Quran. Yang kedua, meningkat. Setelah kita baca, artinya membaca ini tak selesai, harus naik ke tangga yang kedua, menghafalkan. Apa? Menghafalkan. Ini fardu kifayah. Yang fardu ainnya minimal fardu ainnya hafal surah Al-Fatihah. Kalau kita mau sholat tak hafal surah Al-Fatihah, macam mana pula sholatnya? Atau setidaknya hafallah surat-surat pendek, supaya kita sholatnya bertukar-tukar ayatnya. Jangan rakaat pertama, rakaat kedua kulhu semuanya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Itu melulu ya Rasul. Tak ada peningkatan. Adalah sekarang, adalah hafalan kita. Kalau di Masjid As-Surur ini Pak, sekarang Ramadan ini, ku tengok ada ustadz kita di sana, Ustadz Wildan, Ustadz Safi'i, membimbing surah Ar-Rahman. Nah, jadi kalau tahun lalu mereka surah Ar-Rahman sudah hafal, sekarang programnya selama Ramadan surah Al-Waqiah. Nah, begitu kemarin imamnya lupa baca surah Ar-Rahman, yang ngingatin banyak. Kenapa? Udah pada hafal jamaahnya. Itu keren namanya. Bukan keren lagi, keren. Kita kadang buat duha aja imam lupa, kita pun lupa apa nyata yang dibaca imam tuh kan. Gitu. Ini kemarin itu lupa Ustadz Wildannya Ar-Rahman. Wah, 3, 4, 5 orang di belakang itu mengingatkan karena sudah hafal. Jadi mereka hanya 1-2 ayat saja sehari selama Ramadan, tapi selesai Ramadan Al-Waqiah sudah hafal. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita mudah sekali menghafalnya. Itu murid saya tadi, si Najwa tuh, kecil banget tuh kan. Itu hafalannya udah banyak tuh. Senangnya Pak jadi guru, begitu kita datang ada murid yang nyamperin. Tadi dia nyamperin, anaknya Ustadz Muhajir tuh nyamperin saya Pak. Oh, ya cuman puasanya. Wah, luar biasa. Itu kebahagiaan luar biasa buat saya itu. Datang kita terus ada murid nyamperin. Luar biasa, nikmat sekali bagi. Pasti saya kasih hadiah dia nanti tuh. Nah itu kan 50.000 pokoknya itu. Ya Najwa, mana Najwa tadi ya? Senang awak gitu ya. Jadi saya penggemarnya bukan ibu-ibu, anak-anak penggemarnya. Kalau penggemarnya ibu-ibu agak bahaya wah itu. Jadi sekarang anak-anak kita lancar bacanya, lancar juga menghafalnya, subhanallah. Dan setiap orang yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Itu Pak kata Kaididin. Makanya yang lumpuh dari Nusa Tenggara Barat itu Pak, siapa itu yang didorong itu? Masih ingat Bapak siapa? Yang didorong itu? Allah, ya Allah, siapa? Lupa namanya. Siapa namanya? Yang masuk TV itu yang acara lomba-lomba itu kan? Ya, dan ada 2 orang bersaudara Kamal Kamil itu keliling dunia mereka sekarang dimuliakan karena Al-Quran. Katanya otaknya itu lebih cepat dari komputer Pak, melebihi katanya Ustadz Adi Hidayat. Itu hanya sedikit orang yang macam itu kan karunia. Kalau kita kan kelipat-lipat. Jangankan ngitung itu ayat berapa, baris ke berapa, kadang surat berapa pun kita lupa. Awal pun rangkaiannya pun lupa, nggak ngapal. Dan itu karunia, tidak semua orang dapat ingatan kuatan hafal itu Pak. Gitu. Makanya tidak fardu ain kita menghafal 30 juz.
Kalau fardu ain, matilah kita. Tiap hari kita tak dapat. Tapi jangan sampai kita bilang menghafal Quran itu susah. Kalaupun dapatnya dikit, ini mudah. Jangan dikit gimana? Susah ngapalnya. Jangan bilang susah. Lama-lama jadi susah. Iya Pak. Saya dulu nggak pernah ngapal Quran itu Pak. Karena dulu nggak pernah dibimbing supaya kita ngapal Quran. Sampai kuliah di Jakarta pun dosen kami itu, masih ingat saya Profesor Komarudin. Tuh, Yayasan Madani itu. Ingat sekali saya itu. Menghafal Quran itu bisa menurunkan daya intelektualitas seseorang. Wow, begitu fatwanya. Jadi kita yang dari mahasiswa, wah kalau begini tak usah menghafal kita. Karena kecerdasan akan berkurang, daya analisa berkurang. Dan itu saya pegang 40-an tahun. Makanya nggak ngapal-ngapal. Menyesal saya terhadap fatwa itu Pak. Karena sudah terbuktikan ternyata saya tes anak saya. Silakan. Saya tes anak saya yang sekarang di Mesir, di Kairo. Ya. Masih ngadap sana itu. Si Izza itu waktu dia di pesantren Rapah itu Pak Khalid, dia juara 2 Pak. Akademiknya juara 2, hafalannya 20 juz. Dan yang juara 1 akademiknya hafalannya 30 juz. Saya bilang berarti keliru Profesor Komar waktu itu saya bilang. Dan saya jadi korbannya, dan kita bangga gitu nggak ngapal gitu Pak. Karena itu tadi, kalau ngapal berarti intelektualitas kita akan berkurang, daya analisa berkurang. Wah, barulah awak sadar ternyata tidak. Orang yang menghafal Al-Quran pertanda intelektualitasnya tinggi. Buktinya juara satunya hafalannya 30 juz. Barulah dikit-dikit sekarang nggak ikut ngapal-ngapal. Waktu anak-anak kita di yayasan pun begitu menghafal Quran, ikut-ikutan agak bentak-bentak dikit. Gimana cara hafalan kalian ini? Kok nggak lancar-lancar? Coba ulangi dulu. Macam saya yang hafal aja, padahal saya nggak hafal. Sekalian saya murojaah, alah nggak lancar. Ganti lagi. Yang hafal 50.000. Selalu begitu Pak. Jadi kalau anak itu hafal satu surah, 50.000. Tak hafal, panggillah yang lain. Padahal kita sambil dikit-dikit. Sambil dikit-dikit. Jadi menghafal kita minimal apa yang akan kita baca dalam sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan hafalannya. Siapa yang hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti di yaumil akhir dia akan datang dan membawakan apa namanya nih Pak? Mahkota. Itu yang disebutkan tuh. Mahkota kepada orang tuanya. Dan itulah yang membawa mereka masuk ke dalam surga. Kalau kita ini Pak, Bapak sekalian nih, dari wajah-wajahnya sudah berat nih ngapal Qurannya kayaknya nih. Iya kan? Udah. Kita berat menghafalnya karena banyak urusan. Pulang malam, pergi pagi. Udah. Dukung anak-anak yang menghafal Quran. Berikan dia semangat, berikan dia apresiasi, berikan dia hadiah. Nah, kalau kau hafal 1 juz, 200.000 sekali. Kalau hafal kau 30 juz, umroh kau. Baru paten. Kalau di kampus kita di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pak Kiai Didin itu, mahasiswa, calon mahasiswa yang hafal 30 juz, itu sampai sarjana beasiswa Pak. Dapat uang saku setiap bulan. Begitulah dimuliakannya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau 20 juz sekian beasiswanya, yang 10 juz sekian. Intinya semua penghafal Al-Quran diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa? Membaca. Yang kedua menghafal. Mudah-mudahan nambahlah dikit-dikit ya Pak ya. Saya ingat sekali Pak, anak saya waktu SD dulu itu, dia waktu SD itu sudah 1 juz lulus dia, dan hafal dia surah An-Naba, dan saya tak hafal Pak. Malu sekali saya. Ya Mas Samsul, malu saya. Dan saya bilang, dan dia tidak tahu, karena biasa agak ngeledek-ngeledek. Ini juga lah anak ini kan, begitu hafalnya agak banyak, ngeledek sama ayahnya. Mentang-mentang ayahnya tak hafal. Saya hafal lah Pak surah Luqman berbulan-bulan. Ingin begitu ini, Hiza, coba kau cek dulu hafalan ayah. Surah apa? Luqman. Masa ayah hafal surah Luqman? Jangan main-main kau, anggap remeh aja sama ayah nih. Padahal cuma itu-itunya Pak hafalnya Pak. Setelah sentuhkan situ banyak lupanya, kira nggak dimurojaah lagi gitu ya. Jadi membaca, yang kedua menghafal.